وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembahasan sebuah tulisan singkat tentang 12 kaidah mengenal bid'ah. Dan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan sebagian dari dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan bid'ah. Ya, dampak-dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya Tuhan yang maha memiliki hikmah-hikmah yang indah. Semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ketika Allah memerintahkan, maka pasti ada hikmahnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, juga pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah memerintahkan dengan sebuah perintah kecuali ada hikmah di balik perintah itu, yaitu kebaikan bagi orang yang mengerjakannya. Dan tidaklah Allah melarang dari sebuah larangan kecuali ada hikmah di balik larangan tersebut, yaitu mudarat dan mafsadat bagi orang yang melanggar larangan itu. Begitu pula dengan perkara bid'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan bid'ah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dikarenakan ada dampak-dampak buruk yang ada di balik perbuatan bid'ah tersebut. Dan dampak buruknya sangat banyak, ya, tetapi tiang di buku ini hanya mencantumkan 10 saja. Namun bagi orang yang berakal, insya Allah dampak buruk yang 10 ini sudah cukup untuk membuat dia waspada dari perkara bid'ah. Dampak buruk yang pertama, bahwasanya amalan bid'ah itu tertolak. Amalan bid'ah itu tertolak. Dan ini berdasarkan hadis yang sering antum dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat di dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan baginya, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka dia tertolak. Jadi amalan bid'ah itu tertolak, sehingga semakin banyak yang dikeluarkan oleh pelaku bid'ah ketika melakukan amalan bid'ahnya, maka semakin rugi dia. Semakin banyak tenaga yang dikeluarkan, semakin banyak harta yang dikeluarkan untuk melakukan perkara bid'ah tersebut, semakin rugi. Karena semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang tertolak. Ya. Oleh karena itu, dahulu para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, "Al-iktisadu fis sunnati", sederhana di atas sunnah, "khairun minal ijtihadi fil bid'ati", itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh bersemangat tetapi di atas bid'ah. Sederhana, ya. Itu lebih baik selama dia berada di atas sunnah daripada bersemangat dan bersungguh-sungguh tetapi di atas bid'ah. Hal yang sama juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Amalun qalilun fi sunnatin", amalan yang sedikit di dalam sunnah, "khairun min amalin kathirin fi bid'atin", lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi di dalam bid'ah. Bahkan salah seorang ulama salaf
yang bernama Abul Ahwas Salam bin Sulaiman Al-Hanafi, yang meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Al-Imam Salam bin Sulaiman Al-Hanafi, dia pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, "Ya Salam, nam ala sunnatin." Wahai Salam, tidurlah engkau di atas sunnah. Khairun min an taquma ala bid'atin, itu lebih baik daripada engkau bangun salat tahajud tetapi di atas bid'ah. Subhanallah. Tidurlah engkau di atas sunnah, itu lebih baik daripada engkau bangun untuk salat tahajud ala bid'atin tetapi di atas bid'ah. Nah, ini dia dampak buruk yang pertama. Amalan bid'ah itu tertolak. Semakin banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan amalan bid'ah, tenaga yang dia keluarkan, harta yang dia keluarkan, maka semakin rugi dia. Oleh karena itu, kenapa para ulama mengingatkan tentang masalah ini? Karena sayangnya kepada umat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Kita ingin amalan saudara kita sesama kaum muslimin diterima oleh Allah sebagaimana kita ingin amalan kita juga diterima. Ya. Jadi ketika para ulama mengingatkan tentang perkara bid'ah, bukan karena mereka ingin menyalah-nyalahkan orang, tidak, tapi itu bentuk rahmah kasih sayang. Dan sudah sering kita katakan, manusia yang pertama kali mengucapkan dan memperingatkan perkara bid'ah ini siapa? Rasul alaihissalam. Manusia yang dikatakan sebagai arhamun nas, manusia yang paling sayang kepada manusia yang lain. Tidak ada yang lebih sayang kepada manusia yang lain daripada Rasul alaihissalam. Dan dari lisan mulia beliau terucap pertama kali peringatan dari perkara bid'ah ini. Nah, ini dia dampak buruk perkara bid'ah yang pertama. Yang kedua, bid'ah menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bid'ah menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 131 Hijriyah. Beliau mengatakan, "Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan." Tidaklah pelaku bid'ah semakin semangat dalam kebid'ahannya. Tidaklah pelaku bid'ah semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin antusias melakukan amalan bid'ahnya, illa zdada minallahi bu'dan, kecuali ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semakin semangat dia melakukan perkara bid'ah, maka semakin jauh dari Allah. Dan ucapan beliau ini, kalau kita lihat, ini sepertinya diambil atau disimpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang salah satu kelompok bid'ah, yaitu orang Khawarij. Salah satu kelompok bid'ah yang sesat dan menyesatkan, menyimpang adalah kelompok Khawarij. Nabi SAW mengatakan tentang amalan mereka, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim." Seseorang dari kalian, wahai sahabatku, perhatikan, yang ditunjuk oleh Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini sahabat, bukan kita. Salah seorang di antara kalian, wahai sahabatku, kalau dia bandingkan solatnya dengan solat orang Khawarij, maka dia akan minder. Ini sahabat loh. Kalau solat kita kemudian kita minder, wajar kalau kita yang minder, ya. Wajar kalau kita yang minder ketika kita bandingkan solat kita dengan mereka. Kenapa? Kita solatnya yang wajib saja, rawatib kadang kerjakan, kadang tidak. Ini kita bicara sahabat. Yahkiru ahadukum, seseorang dari kalian akan minder salatahu, melihat salatnya, ma'a salatihim, ketika dia bandingkan dengan salat mereka orang Khawarij. Luar biasa semangatnya salat. Wa siyamahu ma'a siyamihim, seseorang dari kalian akan minder dengan puasa yang dia lakukan kalau dia bandingkan dengan puasanya orang Khawarij. Ya, subhanallah. Tapi lihat apa kata Nabi SAW, yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tetapi orang Khawarij itu mereka melesat dari agama, keluar dari agama bagaikan anak panah yang menembus sasarannya. Ya.
Baik. Misalkan ini sasarannya, anak panah ditembakkan, tembus, melesat. Dalam riwayat yang lain, thumma la yarji'una ilaih, kemudian setelah itu mereka tidak balik lagi. Sampai para ulama beda pendapat apakah orang Khawarij ini kufar, keluar dari Islam ataukah tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan keluar dari Islam karena hadis ini. Mereka melesat dari agama bagaikan anak panah melesat dari tembakannya, dari sasarannya, yaitu tembus. Ya, melampaui batas, ya, tembus. Kemudian kata Nabi, thumma la yarji'una ilaih, kemudian tidak balik lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan kafir. Ya, tapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah mereka tidak sampai keluar dari Islam berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang orang Khawarij yang memberontak kepadanya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kita, bagau alaina, tetapi mereka melampaui batas kepada kita. Ala kulli hal, antum lihat, semakin mereka ijtihad, semangat di dalam kebid'ahannya orang Khawarij ini, apa kata Nabi SAW? Justru mereka melesat. Makanya betul perkataan Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, tidaklah seseorang semakin ijtihad bersungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah illa zdada minallahi bu'dan, kecuali dia semakin jauh dari Allah. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa perbuatan bid'ah ini menjauhkan dari Allah? Dan semakin seseorang semangat melakukannya, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Imam Ibnul Qayyim mengungkap rahasianya di dalam kitab beliau At-Tafsirul Qayyim, begitu pula dalam kitab beliau yang lain Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, li'anna at-tariqal musila ila Allahi wahid, karena jalan yang bisa membawa kita kepada Allah itu hanya satu. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalan yang karenanya Allah utus para rasulnya, yang karenanya Allah turunkan kitab-kitabnya. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yasilu ilaihi ahadun illa min hadat tariq, tidak akan ada seseorang yang sampai kepada Allah kecuali dari jalan yang satu ini. Jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Walau atan nasu min kulli tariqin, seandainya manusia datang dari semua jalan, wastaftahu min kulli babin, dan mereka mengetuk semua pintu, seandainya manusia menempuh semua jalan menuju Allah dan mereka mengetuk semua pintu untuk menuju Allah, fatturuku alaihim masdudatun, maka semua jalan terblokir bagi mereka. Wal abwabu alaihim muglaqatun, semua pintu terkunci bagi mereka. Illa hadat tariqal wahid, kecuali jalan yang satu ini saja yang terbuka. Jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Dan pelaku bid'ah mereka berada di atas jalan Nabi atau tidak? Tidak. Gimana mereka akan bisa sampai sedangkan jalan untuk sampai kepada Allah tidak ditempuh? Kalau antum mau pergi ke Aimal sana, tapi antum justru dari Pancor sini jalannya ke sana, bisa nyampe? Bisa nyampe? Ustadz, saya mau motor, katanya. Iya, silahkan mau motor, nanti tengah jalan habis bensinnya. Jadi subhanallah, antum mau pergi ke Aimal tapi jalannya ke sana. Iya. Ini perkara dunia, apalagi perkara agama. Ibnul Qayyim mengungkap rahasianya. Kenapa mereka semakin jauh? Coba antum bayangkan, ketika antum ingin ke Aimal, di saat antum sampai ke Masbagi kemudian arah barat, antum jauh dari Aimal. Tapi ketika antum sampai Lombok Tengah, semakin jauh. Semakin antum kebut motor antum sampai Mataram, semakin jauh. Semakin antum berijtihad sungguh-sungguh ngebut ke arah barat, semakin jauh dari tujuan. Seperti itu ahlul bid'ah. Semakin sungguh-sungguh melakukan bid'ahnya, semakin jauh dari tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan menghantarkan kepada Allah jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, jadi dampak yang kedua, perkara bid'ah itu menjauhkan dari Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, di antara dampak buruk dari perbuatan bid'ah itu membunuh sunnah. Bid'ah itu membunuh sunnah, mematikan sunnah. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW,
Dia mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan." Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun kecuali di dalamnya mereka pasti membuat sebuah bid'ah. Tiap tahun ada saja perkara baru dimunculkan. Wa amatu fihi sunnatan, dan mereka mematikan di tahun tersebut satu sunnah. Hatta tahyal bid'ah, sehingga hiduplah perkara-perkara bid'ah, wa tamutas sunan, dan justru yang mati adalah perkara-perkara sunnah. Ucapan yang sama diucapkan juga oleh Al-Imam Hassan bin Atiyah, salah seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 130 Hijriah. Dia mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim." Tidaklah suatu kaum membuat suatu bid'ah di dalam agama mereka, illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha, kecuali Allah cabut sunnah yang seperti bid'ah itu, yang setara dengan bid'ah itu. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, kemudian Allah tidak kembalikan sampai hari kiamat. Antum perhatikan, sunnahnya zikir selesai sholat itu masing-masing. Sunnahnya zikir selesai sholat masing-masing, tidak perlu dipimpin. Ya. Itu sunnahnya. Sedangkan perkara baru dalam masalah ini, zikir berjamaah serentak. Ketika yang diamalkan adalah zikir berjamaah dan itu perkara bid'ah, maka akan mematikan sunnah sendiri-sendiri itu. Kalau seandainya di sebuah masjid yang diamalkan adalah zikir bersama-sama dan itu perkara baru, maka sunnahnya zikir masing-masing akhirnya tidak diamalkan di masjid itu. Matilah sunnah itu di masjid itu. Minimal di masjid itu tempat matinya. Minimal. Paham tidak antum ini? Baik. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, begitu pula Hasan bin Atiyah, tidaklah suatu kaum mereka memunculkan sebuah perkara baru kecuali pasti ada sunnah yang setara yang akan mati. Ya. Khatib sunnahnya ketika berdoa itu pakai apa? Isyarat telunjuk. Itu sunnahnya. Ya, isyarat telunjuk. Ketika seseorang atau seorang khatib dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, ya, maka ini perkara baru yang mematikan sunnah yang telunjuk itu. Ya, yang mematikan sunnah yang telunjuk itu. Para ulama mengatakan tidak mengapa dia berdoa sambil mengangkat kedua tangan, seorang khatib, kalau dia sedang berdoa di penghujung khutbahnya doa istisqa, baru boleh. Kalau seorang khatib dia gabungkan doa khutbah Jumatnya dengan doa istisqa, maka boleh dia angkat kedua tangannya seperti Nabi SAW pernah melakukan itu. Tapi kalau doa di penghujung khutbahnya itu sebatas doa biasa, bukan doa istisqa, bukan doa minta hujan, maka ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Ketika diangkat dua tangan, maka matilah sunnah yang ini. Selalu seperti itu. Jelas antum ya? Baik. Kemudian dampak buruk yang keempat, ya, mohon maaf ya, mungkin sebagian dari poin-poin ini agak berat untuk didengar, tapi kita harus sampaikan min babin an-nasihah, dalam bentuk nasihat ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ya. Akan ada orang yang merasa berat mendengarkannya. Ada orang yang tidak terima mendengarkannya. Mau bagaimana lagi? Ya. Harus disampaikan. Yang keempat, di antara dampak buruk perkara bid'ah dalam sebagian keadaan bisa menjadi sarana, mohon maaf, menuju kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian keadaan bid'ah bisa menjadi sarana menuju kekufuran, terutama bid'ah yang besar. Ya. Dan itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, "Walihadza qala man qala minas salaf." Oleh karena itu sebagian ulama salaf dahulu berkata, "Al-bid'u baridul kufri." Bid'ah adalah sarana menuju kekufuran. Wal ma'asi baridun nifaqi, sedangkan maksiat adalah sarana menuju kemunafikan.
Bid'ah sarana menuju kekufuran, sedangkan kemaksiatan sarana menuju kemunafikan. Ya. Hal yang sama juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, salah seorang ulama kita yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau mengatakan, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Waspada dari perkara-perkara baru meskipun dia kecil. Perkara baru dalam urusan apa ini? Agama. Perkara baru dalam urusan agama meskipun kecil, waspadalah. Fa inna saghiral bid'ah, karena bid'ah yang kecil, ya'udu, kalau dia terus berulang-ulang dilakukan, hatta yasira kabira, maka dia akan menjadi besar. Pepatah kita mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Sering sekali terjadi kebakaran rumah itu akibat percikan kabel yang konslet. Percikan kecil awalnya, percikan kecil, tetapi melahirkan apa? Kebakaran besar. Ya. Jadi subhanallah, fa inna saghiral bid'ah, bid'ah yang kecil, ya'ud, kalau terus kembali berulang-ulang, hatta yasira kabira, maka dia menjadi besar. Kemudian perlu perhatikan ucapan beliau, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah, seperti itulah setiap bid'ah yang terjadi di dalam umat ini. Kana awwaluha saghiran, awalnya itu kecil. Semua sejarah bid'ah dalam umat ini awalnya kecil. Yushbihul haqqa, bahkan awalnya itu menyerupai kebenaran. Fagtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang yang masuk ke dalamnya. Karena dia kecil kemudian menyerupai kebenaran, tertipu. Thumma lam yastati'il khuruja minha, kemudian pada akhirnya dia tidak bisa keluar darinya. Fa'azumat, dan perkara bid'ah itu pun besar. Wasarat dinan yudanu bihi, bahkan menjadi agama yang dia yakini. Fakhalafas siratal mustaqim, dia pun menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, bahkan sampai ada yang keluar dari Islam. Suatu contoh bid'ahnya orang Qadariyah, atau sebelumnya bid'ah orang Khawarij. Bid'ah orang Khawarij itu besar. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunan beliau tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari sekelompok orang yang mereka zikir bareng-bareng di masjid yang ada di kota Kufah pada saat itu. Ya, setiap di masjid itu ada halakoh. Apa bahasa kita halakoh? Namun bahasan tiang li timu bonteran, bebonter. Apa bahasa Anda? Tahu ada bebonter? Ya sudah, halakoh. Taib. Halakoh, ya. Setiap halakoh itu ada pimpinannya. Kemudian kalau pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkan subhanallah 100 kali, rame-rame subhanallah 100. Kemudian ucapkan alhamdulillah 100 kali, rame-rame. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, rame-rame mereka ucapkan. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Menurut mereka ini perkara bagus, sampai mereka mengatakan ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan ini tidak ada niat lain kecuali kebaikan. Persis seperti ucapannya Imam Barbahari, awalnya kecil mirip kebenaran. Sampai mereka mengatakan kami tidak ada niat kecuali kebaikan. Maka terucaplah kalimat mutiara dari lisannya Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat kebaikan tetapi tidak dapat kebaikan. Kenapa? Salah cara. Niat yang baik saja tidak cukup, harus diiringi dengan cara yang benar. Kalau ada orang mencuri, niatnya nanti setelah saya dapat mencuri saya ingin gunakan sedekah, bisa diterima tidak? Tidak, meskipun niatnya baik. Saya ingin jadi Robin Hood, kata dia. Mencuri untuk disedekahkan kepada fakir miskin, gak bisa diterima. Ya. Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Banyak orang niatnya baik tidak dapat kebaikan, salah cara. Yang menakjubkan kita adalah perawi hadis ini, dia mengatakan, aku melihat kebanyakan yang bergabung bersama kelompok Khawarij
ketika memerangi Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan, aku melihat kebanyakan yang bergabung dengan kelompok Khawarij adalah mereka yang zikir berjamaah saat itu. Mulai dari bid'ah yang kecil menuju bid'ah yang besar, bid'ahnya orang Khawarij. Ya, bid'ahnya orang Khawarij. Ini persaksian dari perawinya. Dia mengatakan, aku melihat kebanyakan yang bergabung dengan kelompok Khawarij pada saat itu memerangi Ali bin Abi Thalib adalah mereka yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud tatkala itu. Diwaspada. Ya. Jadi mulainya kecil hingga akhirnya besar. Gak boleh diremehkan. Ya. Taib, ini diantara dampak buruknya bahwasanya bid'ah dalam sebagian keadaan itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya apa hukum salat di belakang orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari semua sifat Allah. Jahmiyah ini mereka berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari nama Allah dan sifat Allah. Sebagian mereka mengingkari seluruh nama Allah dan mengingkari seluruh sifat Allah. Sampai di antara mereka mengatakan Allah itu la yuhibbu wa la yuhab. Allah itu tidak punya sifat mencintai dan Allah tidak boleh dicintai. Bayangkan. Siapa yang akan kita cintai kalau Allah saja tidak boleh kita cintai? Siapa? Tapi bagi mereka, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama seperti mencintai ibu kita mencintai ini. Sampai pada tahap itu mereka la yuhibbu wa la yuhab, katanya, tidak dicintai dan Allah juga, Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ini kan parah luar biasa. Siapa yang akan kita cintai setelah itu? Ya. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang orang Jahmiyah, beliau mengatakan la tusalli khalfa qadari, jangan engkau salat di belakang orang-orang qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Menurut antum perkataan tidak ada takdir ini perkataan kufur atau tidak? Kufur atau tidak? Kufur. Karena rukun iman yang keenam itu apa? Beriman kepada takdir. Rukun iman yang keenam beriman kepada takdir. Ketika seseorang mengatakan tidak ada takdir, berarti dia mengingkari rukun iman yang keenam. Dan itu yang dipahami oleh Abdullah bin Umar, bahwa orang yang mengingkari takdir mereka keluar dari keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar ada sekelompok orang di kota Basrah, mereka mengatakan annal amra unufun, bahwa segala perkara itu diketahui oleh Allah ketika terjadi. Sebelum perkara itu terjadi Allah tidak tahu, kata mereka. Subhanallah. Kita kajian malam ini, sebelum datang malam ini Allah tidak tahu menurut mereka. Kapan Allah tahu? Sekarang Allah tahu. Kalau seperti ini, apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu antum? Iya. Bahkan antum sudah lebih dulu tahu. Melalui apa? Pamflet yang disebarkan. Allah musta'an. Mereka mengatakan annal amra unufun, perkara itu diketahui oleh Allah ketika terjadi. Dan mereka mengatakan Allah qadar, tidak ada takdir. Apa kata Abdullah bin Umar? Sampaikan kepada mereka, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dariku. Demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak menggunakan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima infak mereka. Kenapa? Orang kafir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jangan sholat di belakang orang Qadariyah. Orang Qadariyah ini kelompok bid'ah dalam kelompok. Ya. Sebagian mereka itu keluar dari Islam, sebagian mereka. Makanya Imam Syafi'i melarang sholat di belakang mereka. Kemudian kata beliau, wa khalfa rafidhi, jangan sholat di belakang orang Syiah Rafidah. Wala Jahmi, jangan sholat di belakang orang Jahmiyah. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini bahaya ya. Ini bisa menjadi barid. Al-bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu barid itu sebenarnya artinya kantor pos, ya, pos. Ekspedisi, pedisi, kurir, ya, menuju kekufuran. Taib, yang kelima, di antara dampak buruk dari perkara bid'ah itu menyebabkan pelakunya terhalang dari taubat. Terhalang dari taubat. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah At-Tabarani
dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW mengatakan, innallaha hajabat taubata, sesungguhnya Allah menghalangi taubat an kulli sahibi bid'atin, dari setiap pelaku bid'ah. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bukan berarti mereka mustahil untuk taubat. Bisa. Kalau seandainya mustahil mereka bertaubat, apa gunanya kita dakwah menjelaskan masalah bid'ah? Toh mereka tidak akan taubat. Ya. Bukan maksudnya mustahil taubat, bukan. Tetapi maksudnya sulit untuk bertaubat. Kenapa sulit untuk bertaubat? Karena langkah pertama untuk taubat itu adalah kita harus sadari perbuatan kita itu salah. Sadari dulu itu salah, baru taubat. Pelaku bid'ah tidak menganggap perbuatannya salah. Ya. Makanya mohon maaf, ada perkataan sebagian orang, kenapa wanita sulit minta maaf? Karena dia selalu merasa benar. Ya. Perkataan sebagian orang, tapi saya tidak percaya itu, ibu-ibu. Tenang saja. Saya tidak percaya itu. Ya, saya ikut tim antun. Ya. Jadi kenapa kata sebagian orang sulit untuk minta maaf? Karena merasa benar. Orang yang mengaku minta maaf itu setelah dia ngaku salah. Ya, setelah dia tahu perbuatannya salah. Langkah pertama untuk taubat, ketahui dulu, sadari dulu perbuatan kita itu salah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mubtadi'u alladhi yattakhidhu dinan lam yusyarri'hu Allah wala rasuluh, pelaku bid'ah yang membuat sebuah ajaran agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, qad zuyyina lahu su'u amalihi, telah dihiasi baginya amalan buruknya tersebut, dihiasi oleh syaitan, dijadikan indah oleh syaitan, fara'ahu hasanan, sehingga ia pun memandangnya baik, fahuwa la yatubu, maka dia tidak akan bertaubat, madama yarahu hasanan, selama dia memandangnya baik. Gimana mau taubat? Kemudian di akhir kata Ibnu Taimiyah, bukan berarti mustahil taubat. Banyak kok, ya, orang yang dulunya melakukan bid'ah kemudian taubat. Siapa contohnya? Saya dan antum. Ya. Jangan saya ya, antum juga. Ya. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Ya, hidayah di tangan Allah. Baik. Jangankan orang yang berbuat bidah, hatta orang kafir pun bisa tidak masuk Islam. Bisa. Orang kafir lebih dahsyat. Bisa. Ya. Jadi kita tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus dakwahi, terus ingatkan. Tetapi tentunya kita ingatkan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin." Tidak ada tugas seorang rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan penyampaian yang nyata adalah penyampaian yang dibangun di atas dalil. Penyampaian yang dibangun di atas dalil. Sampaikan dengan dalil. Saya yakinnya, selama seseorang betul-betul dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insya Allah dia akan tunduk. Kita husnuzan kepada saudara kita sama kaum muslimin. Husnuzan. Mungkin selama ini mereka belum tahu. Ataupun kalau sudah tahu tetapi ada yang syubhat di kepala mereka mungkin. Ya, ada syubhat. Maka kita husnuzan. Yang penting sampaikan al-balagul mubin dengan penyampaian yang nyata. Apa itu penyampaian yang nyata? Penyampaian yang dibangun di atas hujjah dan dalil, kata para ulama. Ya. Bukan penyampaian yang nyata, oh jelas kedengarannya. Yaitu urusan mic-nya itu. Ya, jelas kedengarannya ini. Ya. Itu urusan mic, kemudian retorika. Yang dimaksud penyampaian yang nyata itu yang dibangun di atas dalil. Bangun di atas dalil. Baik. Jadi subhanallah, bid'ah itu bisa menghalangi pelakunya untuk bertaubat. Apa sebabnya? Karena dia memandang perbuatan itu tidak salah. Bahkan ada satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi kita tetap berharap ya semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Maka kana rajulun ala ra'yin minal bid'ati." Tidaklah seseorang
Ya, fatarakahu, tidaklah seseorang meninggalkan sebuah pendapat bid'ah yang sebelumnya ia berada di atasnya. Ada orang nih, dia berada di sebuah perkara bid'ah, lalu dia tinggalkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidaklah dia meninggalkannya illa ila ma huwa syarrun minhu, kecuali karena dia ingin berpindah ke bid'ah yang lebih besar. Ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saking sulitnya untuk bertaubat. Sampai-sampai dia mengatakan ketika ada orang berada di atas perkara bid'ah kemudian dia tinggalkan perkara itu, kenapa dia tinggalkan? Karena dia ingin berpindah ke bid'ah yang lebih besar. Sudah capek dengan yang kecil ini. Ingin naik tingkat menjadi ya lebih tinggi. Tapi sekali lagi kita berharap hidayah Allah turunkan kepada kita semua ya, dan sampaikan kepada saudara kita dengan lemah lembut ya, dengan dalil, dengan hujjah. Kemudian berikutnya sudah masuk Atisha? Belum ya? Yang keenam, bid'ah adalah sebab perpecahan. Bid'ah adalah sebab perpecahan. Sebagaimana syirik sebab perpecahan. Ya. Antum lihat dari zamannya Nabi Nuh, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu berapa tahun? 1000 tahun. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kulluhum ala tauhid. Semua manusia di atas itu, semua manusia di 1000 tahun itu, semua mereka berada di atas tauhid. Bersatu di atas tauhid. Kapan mulai berpecah? Ketika muncul syirik di zamannya Nabi Nuh. Berarti yang memecah belah itu syirik atau tauhid? Syirik, bukan tauhid. Iya. Gimana mau dikatakan tauhid memecah belah, sedangkan tauhid itu sendiri artinya menyatukan? Apa arti tauhid? Antum yang belajar bahasa Arab, tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu, artinya menyatukan. Masa sesuatu yang menyatukan memecah? Ini gak masuk akal. Nama dia saja tauhid. Nama dia saja tauhid, menyatukan. Jadi yang memecah belah itu syirik. Maka begitu pula dengan perkara bid'ah. Ya. Baik. Dampak buruk ini disimpulkan oleh para ulama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ini kepada umatnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Apa jalan Nabi alaihi salatu wasallam? Sunnah, Al-Quran, hadis, sesuai dengan ya Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Itulah jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Setelah itu, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an sabilih, akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, akan memecah belah kalian. Silahkan antum buka tafsir para ulama, di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi, tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Ketika mereka menafsirkan ayat jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, apa yang dimaksud jalan-jalan yang banyak? Kata mereka subulul bid'ah, jalan-jalan kebid'ahan. Fatafarraqa bikum an sabili, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah itu menyatukan. Makanya ahlu sunnah apa namanya? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan ahlul bid'ah itu gandengannya ahlul bid'ah wal furqah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Iya. Kalau ahlus sunnah sejak zaman dahulu mereka disebut ahlus sunnati wal jamaah. Ada tambahan wal jamaah. Apa arti jamaah? Salat jamaah itu berpencar-pencar atau nyatu? Ahlus sunnati wal jamaah. Sedangkan ahlul bid'ati wal furqah. Furqah artinya perpecahan. Iya. Baik.
Masih ada 2 menit lagi. Yang ketujuh, di antara dampak buruk dari perbuatan bid'ah, kalau tadi perbuatannya ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan pelakunya. Yang ketujuh, pelaku bid'ah akan menanggung beban dosanya sendiri dan beban dosa orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah, ini yang berat. Akan menanggung beban dosanya sendiri dan beban dosa orang-orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan memikul dosa mereka sempurna pada hari kiamat. Mereka akan pikul dosa mereka sendiri sempurna pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan mereka juga akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Ala sa'a ma yazirun, sungguh alangkah buruk apa yang mereka pikul. Kalau antum mikul beras masih untung. Ya, ada pembagian sembako di sini, kemudian antum bawa pulang sambil memikulnya, masih bisa dimanfaatkan. Tapi mikul dosa, apa manfaatnya? Ya. Dan Nabi SAW bersabda, man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, dan kita sepakat perkara bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang mengajak orang kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah, maka dia akan menanggung dosa sejumlah dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dia dapat dosa ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya, dan orang yang mengikutinya juga dapat dosa. Pada hari kiamat jemaah sekalian, kita tidak bisa mencari kambing hitam. Saya tidak tahu kalau di hukum negara kita, pelungguh yang jadi yang paling paham nih. Ya. Kalau seandainya ada orang, dia melakukan sebuah tindak kriminal. Saya tanya sama antum nih ya, saya tidak menjelaskan. Kalau ada orang melakukan tindak kriminal karena dia diajak, akhirnya ketangkep. Ketika dia ketangkep itu dia mengatakan, saya ini diajak, saya istilahnya korban lah ya. Bersalah tidak dalam hukum negara? Bersalah ya. Taib. Berarti mirip dia ya. Pada hari kiamat jemaah sekalian, kita tidak bisa mencari kambing hitam. Ana bacakan untuk antum firman Allah dalam surah Al-A'raf. Subhanallah, semoga kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Ketika jamaah bertemu dengan tokohnya di dalam neraka, antara pengikut dengan yang diikuti bertemu di dalam neraka, reuni yang sangat menyedihkan, bertemunya dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga ketika mereka bertemu semuanya di dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum, maka berkata para pengikut terkait dengan orang yang mereka ikuti, mereka laporkan kepada Allah di dalam neraka, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, haula'i adalluna, mereka ini yang dulu menyesatkan kami. Kami tidak tahu mereka ini yang menyesatkan kami. Kami sekedar ikut. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, maka tolong berikan mereka azab 2 kali lipat dari azab neraka. Subhanallah. Apakah Allah mengatakan, oh kalian ternyata tidak tahu, ya sudah keluar saja, biar saya siksa yang ini saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, Allah berfirman, likullin, masing-masing dari kalian, di'fun minal azab, azab yang berlipat ganda. Masing-masing kalian. Nggak bisa lagi cari kambing hitam. Iya. Makanya kita saling mengingatkan jemaah sekalian, kalau salah yang disampaikan oleh Ustadz, kita ingatkan dengan cara yang baik. Satu hal yang selalu alhamdulillah masih tiang ingat sampai sekarang, di antara ketawaduan dari Syekhuna Syekh Husni rahimahullahu ta'ala,
Ya, yang kita ingat dari tuan guru kita Syekh Husni rahimahullah taala. Dulu beliau malam Rabu itu beliau membahas tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Tapi rahimahullah beliau meninggal dunia sebelum menyelesaikan tafsir Ibnu Katsir. Satu hal yang sering tiang ingat dari pengajian beliau, setiap kali akan mulai membuka kajian tafsir Ibnu Katsir, beliau selalu mengatakan, karena yang ikut hadir itu para ustadz, mereka bawa kitab tafsir juga Ibnu Katsir. Kata beliau, kalau saya ada salah ketika menyampaikan tadi nanti, maka segera ingatkan saya. Segera ingatkan saya. Ini ketawaduan, supaya kita tidak saling menuntut nanti pada hari kiamat. Solusi supaya tidak saling tuntut pada hari kiamat adalah saling menasehati di dunia. Kalau kita saling menasehati di dunia, insya Allah kita tidak akan saling tuntut pada hari kiamat. Tetapi kalau di dunia kita saling membiarkan, saling ngalurang, maka nanti pada hari kiamat kita akan saling tuntut. Ya. Ini salah satu akhlak beliau yang alhamdulillah masih tiang ingat. Ya, beliau mengatakan, kalau saya nanti ada yang salah ketika menyampaikan tafsir ayat ini, tafsir ayat itu, tolong diingatkan. Banyak para ustadz yang hadir di kajian beliau dulu. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi orang yang mengajak kepada perkara bid'ah, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Masih ada 3 lagi. Kita lanjutkan selesai adzan ya. Mohon izin selesai adzan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Izin melanjutkan sedikit saja, ya, secara singkat, supaya kita selesai dari muqaddimah buku ini, dan kita berharap pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke dalam kaedahnya, ya, karena sebagaimana yang antum ketahui, inti dari pembahasan buku ini adalah 12 kaedah mengenal bid'ah, ya, 12 kaedah mengenal bid'ah. Dan semua yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu masih muqaddimah menuju kaidah tersebut. Kita berharap pekan depan kita atau pertemuan yang akan datang kita bisa masuk ke dalam kaidahnya. Baik, 3 lagi jamaah sekalian saya ingin sampaikan secara singkat saja. Yang ke-8, di antara dampak buruk dari perkara bid'ah, amalan bid'ah dan pelaku bid'ah, serta subhanallah, serta orang yang memfasilitasinya, semuanya terlaknat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling rahmah, paling berkasih sayang. Beliau menggunakan kata laknat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fiha hadatsan." Barang siapa yang membuat perkara baru di kota Madinah. Kata Al-Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini, bukan berarti di luar Madinah boleh. Nabi SAW mengatakan siapa yang membuat perkara baru di kota Madinah. Bukan berarti kalau di luar Madinah boleh, hanya gara-gara disebut nama Madinah. Bukan. Kata Imam Khattabi, di luar kota Madinah pun tidak boleh, tetapi membuat perkara baru di kota Madinah lebih dahsyat lagi. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang membuat perkara baru di kota Madinah, au awa muhditsan, atau dia melindungi, memfasilitasi muhditsan, pelaku bid'ah, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikati, laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia. Ya. Misalkan ada seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sebuah perkara baru dalam agama. Akhirnya antum katakan, silahkan gunakan rumah saya, tapi saya nggak ikut-ikutan ya. Saya hanya ngasih tempat saja. Kena. Ya, saya nggak ikut-ikutan nanti dalam acara itu ya. Saya hanya memberikan tempat. Silahkan kalau mau pakai tempat saya gunakan saja. Ya, kenapa? Hadisnya mengatakan au awa muhditsan. Anda perhatikan, muhditsan dalam hadis ini dikatakan muhditsan. Kata Imam Khattabi bacaannya 2. Muhditsan, huruf dalnya kasrah. Muhditsan. Muhditsan artinya pelaku bid'ah. Bacaan yang kedua, muhdatsan. Muhdatsan itu amalan bid'ah. Ya, amalan bid'ah. Bacaan yang pertama apa? Muhditsan, pelaku bid'ah. Bacaan yang kedua, muhdatsan, amalan bid'ah. Maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Apa kata Imam Al-Khattabi? Ini menjadi dalil bahwa pelaku bid'ah dan amalannya terlaknat. Bukan hanya amalannya. Ya. Ini ya disampaikan oleh para ulama kita ya, dan kita harus sampaikan sebagai peringatan. Ya, mudah-mudahan ada telinga-telinga yang mau mendengar, ada hati-hati yang mau menerima, mudah-mudahan ya. Baik, yang ke-9, bid'ah akan menjadikan wajah pelakunya hitam pada hari kiamat. Menjadikan wajah pelakunya hitam. Ya. Bukan maksudnya warna kulitnya, bukan ya, karena dikhawatirkan ada orang mengatakan nanti, banyak kok orang sunnah mohon maaf yang kulitnya hitam. Kita tidak bicara kulit, ini masalah berseri-seri. Makanya Nabi SAW bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya
di wajah orang yang mendengar hadisku, kemudian dia menghafalnya, dia memahaminya, setelah itu dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Nabi mengatakan semoga Allah berikan cahaya di wajahnya. Nabi tidak mengatakan semoga Allah rubah warna kulitnya, tidak. Kita tidak bicara warna kulit. Jadi bid'ah itu bisa menjadikan wajah pelakunya hitam pada hari kiamat. Ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia ahli tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yakni yaumal qiyamah, maksudnya hari kiamat. Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, ketika putih berseri-seri wajah ahlu sunnati wal jamaah, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah, dan akan hitam muram wajahnya ahlul bid'ah wal furqah. Ini sahabat yang menafsirkan seperti ini, Abdullah bin Abbas. Baik, yang terakhir yang kita cantumkan, perbuatan bid'ah di antara dampak buruknya akan menyebabkan pelakunya terhalangi dari minum di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kita tahu kan Nabi alaihi salatu wasallam punya telaga, ya, di Arasatul Qiyamah, yaitu punya telaga di padang mahsyar Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun Al-Kautsar itu di dalam surga. Al-Kautsar di dalam surga. Telaga Nabi alaihi salatu wasallam yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, yaitu telaga beliau di Arasatul Qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Itu yang dibahas. Tetapi airnya itu bersumber dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Airnya bersumber dari sana, sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Pelaku bid'ah terhalang dari minum di telaga tersebut berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik dan rahmatnya untuk bisa masuk dalam hadis ini. Beliau mengatakan, inni faratukum alal haud, ya, masuk di penggalan yang pertama, aku menunggu kalian di telaga. Subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aku menunggu kalian di telaga. Beliau lebih dulu, ya, di sana menunggu. Syaratnya jamaah sekalian, bagaimana supaya bisa sampai di sana? Syaratnya itu jangan lepas yang dua ini, Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat setelah aku meninggal dunia selama kalian berpegang dengan yang dua itu, ya, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnahku. Kemudian Nabi mengatakan, walan yatafarraqa hatta yarida alayya alal haud, dan keduanya ini Al-Quran dan sunnah tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepadaku ketika di telaga nanti. Maka ini syarat, pegang teguh yang dua ini, Al-Quran dan sunnah. Baik. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Mudah-mudahan kita masuk di penggalan yang pertama ini. Man marra alayya syarib, siapa yang melewati telagaku pada saat itu dia akan minum, ya. Kalau kita bisa lewat di telaga itu, kita pasti akan minum, ya, dan semoga kita bisa lewat, ya. Kalau lewat di depan rumah tetangga kita yang sedang ngopi, belum tentu antum ditanja, ayo ngopi katanya, belum tentu. Nabi SAW mengatakan, man marra alayya syarib, siapa yang melewatiku di telaga itu dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan siapa yang minum meskipun seteguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan, subhanallah, bayangkan kita sudah bertahun-tahun berada di dalam kubur, bertahun-tahun berada di dalam kubur. Setelah meninggal dunia sampai hari kebangkitan, kita tidak tahu berapa tahun itu, panjang sekali. Setelah itu kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar yang panasnya luar biasa. Apa yang kita butuhkan saat itu? Air minum. Itu yang kita butuhkan. Makanya subhanallah, ini luar biasa, dapat minum dari telaga Nabi SAW, luar biasa. Yang kita paling butuhkan saat itu minum, jamaah sekalian, minum, ya. Kalau antum sedang ngecor di musim panas, kemudian panitia
tidak menyediakan es, tidak menyediakan air minum. Yang dia sediakan itu ya, kerupuk lendong. Dia ingin membunuh antum ini. Sudah panas luar biasa, yang disediakan kerupuk lendong. Ingin membunuh secara pelan-pelan. Ya. Yang kita butuhkan saat itu air. Dan Nabi mengatakan siapa yang minum seteguk saja dia tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tidak masuk penggalan yang kedua. Beliau mengatakan la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh benar-benar akan datang sekelompok orang yang aku mengenal mereka sebagai umatku dan mereka juga mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, tetapi tiba-tiba mereka dihalangi untuk mendekatiku. Na'udzubillah. Dihalangi untuk mendekatiku. Fa'akul, aku pun mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka dari kalanganku. Kenapa mereka dihalangi? Mereka dari kalanganku. Fayuqal, maka malaikat yang menghalangi mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa'akul, mendengar itu kecewanya luar biasa Nabi SAW. Beliau sudah mati-matian untuk umat ini, tetapi setelah beliau meninggal dunia di antara mereka ada yang merubah ajaran beliau. Kecewa luar biasa. Maka beliau mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauh orang yang merubah ajaranku. Menjauh. Apa kata Imam Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan hadis ini? Wa kullu man ahdatsa fid din. Beliau katakan dalam kitab beliau Al-Istidhkar dan At-Tamhid. Wa kullu man ahdatsa fid din. Setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, ma la yardahu Allah wa lam ya'dzan bihi, yang itu tidak pernah diridhoi dan diizinkan oleh Allah, fahuwa minal matrudin 'anil haud, maka dia termasuk orang yang terusir dari telaga, al-mub'adina anhu, yang dijauhkan dari telaga. Siapapun itu. Iya. Kenapa jemaah sekalian tiang tutup dengan ini pembahasan kita? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarhu A'lamis Sunnatul Mansyurah, beliau mengatakan telaga Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Telaga Nabi SAW dua, di dunia dan di akhirat. Siapa yang minum dari telaga Nabi di dunia, maka dia akan minum dari telaga Nabi di akhirat. Siapa yang tidak mau minum dari telaga Nabi di dunia, dia tidak akan dapat minum dari telaga Nabi di akhirat. Apa telaga Nabi di dunia? Sunnah beliau, kata beliau. Sunnah ini telaga Nabi di dunia. Antum minum dari telaga sunnah ini, insya Allah bisa minum dari telaga Nabi di akhirat. Tapi antum tidak mau minum dari telaga sunnah ini, jangan harap bisa minum nanti dari telaga Nabi SAW ketika kita butuh, ya, saat manusia sedang kehausan luar biasa. Ya. Jadi mohon maaf yang kita sampaikan semuanya ini bentuk nasihat untuk saudara kita, untuk kita semua dan juga saudara kita. Ya. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua, berikan taufik, ya, dan matikan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan tapi kajian kita sudah terlalu panjang. Nanti antum tanyakan sama ustadz yang lain. Kebetulan juga pertanyaannya saya tidak tertarik ini. Ya, tentang makoli itu. Ya, anak nggak tertarik dengan makoli itu. Ya, saya tidak tertarik dengan itu. Jadi saya juga tidak pernah bahas dia. Ya, oleh karena itu antum tanya sama ustadz lain saja. Ya wallahu alam. Kebetulan juga kajian kita sudah panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.